Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi ya teman-teman kegiatan aku, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana. Alhamdulillah ya teman-teman, masih bisa share lagi dengan aktivitas aku di rumah aku yang sangat sederhana. Nah, di sini aku tunjukin nih teman-teman, Masya Allah tabarakallah, karena hujan nggak ada juga. Makanya untuk apa namanya, halaman Arab ngomong latar ya bun. Lah lambene wong Jawa kadang ya ketelisut ya bunda bundi, maafkan saya. Nah, di sini tuh halaman aku super duper kotor buingit ya. Jadi aku tuh pilihin aja untuk sapu-sapunya nggak menyeluruh gitu ya. Jadi aku pakein alias penyerok sampah ya bunda bundi. Nah, teman-teman gimana kabarnya kali ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Nah, aku tuh sempet ini ya teman-teman baca gitu ya, komenan yang katanya suara aku tuh Jawanya mirip entah siapa, katanya niruin gitu. Lawang aku tuh Jawa asli yo bunda bundi ngomongnya. Jadi kadang walaupun aku bahasa Indonesia melipis gitu ya, kadang ada yang terselipkan bahasa Jawa. Makanya kadang ya wes lah ya, semoga teman-teman semua paham gitu ya apa yang aku omongkan. Aku bukan bermaksud untuk menirukan siapapun ya teman-teman, karena ini memang logat aku dan Jawaku. Jadi mohon maaf kalaupun ada yang terasa tertirukan. Bukan dia tuh yang punya channel, tapi dia tuh katanya mendengarkan suara aku tuh kayak aku tuh serasa bisa menirukan, katanya keren gitu ya, aku bisa menirukan. Ya Allah, coba ya teman-teman scroll video aku lah ya. Memang aku tuh sering banget keselak apa namanya, terpleset gitu ya, kadang ngomongnya suka Jawanya tuh keluar sendiri ya topun. Jadi ya mohon maaf aja kalaupun kadang di dubbing aku tuh dubbingnya itu ada tercampur dengan bahasa Jawanya gitu ya teman-teman. Ya mohon maaf banget. Dan masih banyak banget yang ngira aku tuh orang Jawa, dan padahal aku ini orang Sumatera Selatan ya, tapi orang Jawa gitu, maksudnya ngomongnya tuh bahasa Jawa, karena di Sumatera Selatan ini banyak banget orang Jawanya ataupun berbahasa Jawa teman-teman ya. Nah, alhamdulillah ini sapu-sapunya udah selesai, tinggalkan yang berbahasa Jawa, karena kalau dibahas maksudnya tidak ada habisnya. Nah tuh kan kadang seperti itu teman-teman, ngomongnya suka terpeleset begitu saja karena lidah ini asli orang Jawa ataupun. Jadi ngomongnya kadang susah gitu ya, bahasa Indonesia ini apa gitu, bahasa ini apa. Ya wes lah, yang penting bunda bundi tetap paham dengan bahasa aku ya. Insya Allah aku tetap prioritaskan untuk bahasa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tinggalkan tentang bahasa yang bulat kayak apa ya, entot kayak itu di dalam sulam. Pikirkan ini kok nggak ada hujan sama sekali sehingga rumput-rumput aku udah menjadi kering ya, kering teronta-ronta. Jadi aku di sini mau bakar dulu sampahnya. Berhubung di sini tuh kering ya semuanya, jadi aku takut untuk meninggalkannya, sehingga aku tuh tungguin ya teman-teman sampai dia tuh selesai ya untuk membakarnya tuh, sampai dia tuh benar-benar mati gitu ya. Dan untuk pohon singkongnya ini tuh udah semi lagi, karena yang aku openi, yang aku rawat ya pohon ini ya, singkong ini, karena buat masak juga, buat dikulup-kulup, buat direbus-rebus enak. Nah lanjut, setelah aku urusin di depan ini atau aku juga mau bakar-bakar sampah di belakang rumah ya, ini berdebu sangat ya. Nah teman-teman di sini bakar-bakar sampah, makasih banyak ya yang udah ngingetin aku untuk nungguin, karena di sini beneran deh banyak banget yang kejadian gitu ya. Bukan di sini sih, tapi ya aku dengar-dengar gitu ya beritanya, bahwasanya sering ada kala kebakaran gitu ya, karena kejadian serupa ya, mengakibatkan hal sepele seperti kadang ada ini utus rokok rokok yang tersisa gitu loh teman-teman. Utis rokok maksud aku bunda bundi. Di sini anginnya juga kenceng banget, jadi aku tuh hampir kesusahan, bukan hampir lagi tapi udah kesusahan gitu ya untuk nyalakan apinya. Nah di sini aku bakar-bakar sampahnya, aku kumpul-kumpulin, dan di belakang rumah ini seharusnya udah dibersihkan lagi untuk si rumput-rumputnya, tapi entah kenapa diri ini magernya kok berkelanjutin, karena kalau udah mager rasanya udah mau ngapa-ngapain mager banget. Tim rebahan
rebahan angkat tanganmu. Mungkin sama lah ya teman-teman, kalau kita tuh udah rebahan, udah mager-mager, udah scroll-scroll HP gitu ya, udah lupa segalanya. Tapi ya setidaknya di sini aku udah mempunyai tugas aku untuk mengurus rumah, untuk berkegiatan di rumah. Ya contohnya seperti ini teman-teman, yang nggak ada habisnya, kerjaan yang nggak ada ujungnya. Habis cuci piring terus makan, ya ada lagi cuci piring, habis nyapu udah dikotorin lagi sama anak. Tapi kalau kita memang mikirnya dibuat itu kerjaan yang wajib dikerjakan, ya kita stres sendiri teman-teman. Ya aku mah mikirnya udahlah ya, selagi aku nggak sakit, selagi aku nggak capek gitu ya aku kerjakan. Tapi kalau aku capek ya wes aku istirahat dulu gitu ya Bu. Teman-teman lagi ngapain nih kegiatannya pas nonton video aku? Semoga kalian semua pas nonton video aku udah pas rebahan ya, rebahan santai-santai manja, sehingga bisa menikmati video aku yang sangat sederhana ini. Nah di sini aku lanjut untuk gantiin pakaian anak aku, dan di sini aku apa ya, sambil nanti mau lipat-lipat pakaian. Tapi entahlah ya, nanti lipat pakaiannya malam hari ataupun habis mandi ini, soalnya ini badan udah gerah banget dan juga belum mandi. Aku tungguin Adek Dinda untuk ngambil sisir, untuk ngambil bedak, untuk ngambil si tali karetnya ataupun pengikat rambutnya. Dan dia ternyata malah ngambil makanan buat dimakan. Ya Allah ya Robbi, aku tuh seneng banget teman-teman kalau ngevideo Adek Dinda seperti ini. Nanti besarnya bisa dilihat lagi gitu ya. Kalau dia udah besar aku tunjukin ke anaknya gitu, ini pas kecilnya gitu ya. Ada yang sama enggak sih sama kayak aku? Tujuannya hampir kayak mendokumentasikan setiap momen gitu, apalagi pas momen Adek Dinda kayak gitu. Karena ternyata pas aku scroll HP, dan dulunya aku tuh sering banget teman-teman ngevideoin Adek Dinda, dan aku lihat juga kan videonya, ternyata Adek Dinda tuh masih kecil banget. Dan memang nggak kerasanya ya teman-teman, aku tuh udah sekitar 5 tahunan loh ya nge-YouTube ini, dan alhamdulillah pokoknya mah udah ngebantu banget perekonomian aku ya, walaupun ibaratnya belum seberapa dibandingkan untuk yang suhu-suhu ataupun untuk para suhu-suhu. Aku mah apa atuh gitu ya, ibaratnya guru aku tuh masih honorer. Tapi begitu juga aku udah terima kasih banyak buat para penonton setia aku yang dari dulu udah ngikutin aku dan sampai sekarang ini masih setia gitu ya untuk nontonin video-video aku. Ya walaupun kegiatan aku tuh memang berulang, kegiatan yang sama setiap harinya teman-teman ya, kegiatan yang setiap hari kayak gini-gini aja, gitu-gitu aja, sesekali aku healing-healing. Tapi ya pokoknya kegiatan gak jauh berbeda dari kegiatan teman-teman di rumah. Oke, dilanjut di sini. Aku lipat-lipat pakaiannya dulu. Tadi tuh aku sempat ngebalikin pakaiannya semuanya. Ini udah malam ya teman-teman. Aku tuh ini ya ngelipatnya sambil nonton TV, dan Adek Dinda juga udah lepas pakaian, udah lepas baju ya. Dan Adek Dinda tuh tim yang suka nggak pakai baju gitu ya, daripada pakai baju. Sukanya cuman pakai kaos dalam gitu aja. Entahlah ya. Alhamdulillahnya nggak dapat pelanggaran di YouTube ini. Katanya yang ada pelanggaran itu yang benar-benar nggak pakai baju ataupun telanjang gitu. Tapi Adek Dinda kan masih pakai kaos dalam sama celana gitu ya teman-teman. Dan sempat kemarin tuh aku ngedit video, dan ternyata pas Adek Dinda itu belum pakai celana, aku udah videoin dan aku nggak tutupin sama stiker. Dan alhasilnya ada yang komen katanya, Bun, anaknya kalau nggak pakai baju jangan divideoin dong, kasihan gitu ya. Dan aku lihat-lihat lagi, ternyata iya belum aku pakein stiker. Biasanya kan aku pakai stiker ya teman-teman kalau pas ngegantiin baju Adek Dinda sekolah ataupun pas pakai baju gitulah, pokoknya intinya aku tuh stikerin gitu. Dan kemarin tuh kebetulan stikernya belum aku pasang, ya udahlah ya aku edit ulang, dan ternyata itu tuh nggak ada pelanggaran juga sih teman-teman, karena kan agak jauhan gitu ya aku ngerekodnya. Dan ya udah di situ aku edit ulang dan aku pakai stiker, alhamdulillah udah bisa gitu. Jadi memang peraturan YouTube itu kadang-kadang ada kalanya pas kebetulan gitu ya nggak ada pelanggaran, dan kadang-kadang juga ada yang nggak sama sekali kita sangka-sangka dapat pelanggaran, ternyata dapat pelanggaran juga. Pernah loh teman-teman, dulu tuh aku sempat heran apalah yang membuat ini pelanggaran, sampai aku mendapatkan dolar kuning gitu ya. Kadang ada yang tidak monetisasinya tuh merah gitu ya, dan ternyata itu tuh hal sepele teman-teman. Kira-kira ada yang udah tahu? Coba tebak ya.
Ya itu aku tuh cuman kasih judul yang salah, entah itu apa judulnya. Ternyata pas aku ganti judulnya, ternyata aku udah nggak dapat pelanggaran lagi, ataupun monetisasinya tuh kembali lagi ke warna yang hijau. Ya kadang-kadang seperti itu loh teman-teman. Jadi kita tuh harus benar-benar peka gitu ya dengan peraturan YouTube ini. Oh ya teman-teman, gimana sekarang pejuang 1K dan 4K masih ngumpul di sini dan masih semangatkah untuk mencari semua itu dan mengumpulkan semua itu? Aku harap teman-teman semua tetap semangat ya untuk mencari 1K dan 4K-nya. Entah sekarang ini aku tuh udah lama banget gak searching peraturan tentang YouTube lagi. Adakah yang udah berbeda ataupun masih sama-sama aja? Aku juga kurang tahu ya teman-teman. Mungkin ada, pernah aku kayak seliwer-seliweran dengar katanya 500 subscriber aja udah bisa monetisasi, tapi aku juga kurang tahu. Pokoknya buat bunda-bunda teman-temanku semuanya yang sekarang lagi berjuang untuk monetisasi, semangat aja ya. Semoga kalian tetap konsisten upload video. Ya kayak aku dulu ya teman-teman, aku dulu nggak tahu peraturannya, jadi aku tuh uploadnya seminggu 2 kali gitu-gitu ya. Tapi itu juga udah konsisten sih menurut teman-teman ya. Tapi menurut aku yang konsisten setidaknya sehari sekali lah, biar kita tuh cepet gitu ya untuk mendapatkan 1K dan 4K ataupun untuk mendapatkan target. Pokoknya kalau untuk mendapatkan sesuatu itu kita harus benar-benar rajin ya teman-teman, harus benar-benar rajin, konsisten, dan ingat tujuan. Oke, segitu dulu untuk ceramah Bu Ustazah. Yang baik-baik diambil, yang buruk-buruknya ditinggalin aja. Kadang mulut ini suka belepotan kalau ngomong, kadang ada juga nggak sadarnya gitu ya. Jadi ya mohon maaf kalaupun banyak banget kehilafan, ketidaksengajaan untuk ucapan aku yang mungkin menyakiti bunda-budi semuanya di rumah. Tapi ya setidaknya aku tuh di sini cuma niat baik aja ya untuk teman-teman semua di rumah, biar semangat lagi untuk kontennya. Ya contohnya seperti aku sekarang ini teman-teman, aku tuh yang sekarang lagi diuji dengan kedonan viewers aku yang nggak tahu lah ya harus mengembali ini dengan cara apa lagi gitu ya, bermodalkan lagi kali ya. Kalau modal itu pasti banyak ataupun rame, tapi ya masa iya harus modal terus? Dan kalau modal terus itu kan harus benar-benar menyiapkan budget. Sedangkan aku apalah ya atuh. Dan alhamdulillah ini Adik Dinda udah tidur malam ya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum, bye bye.